yang terbaring dan tidak dapat bangkit lagi, yang sudah mati dan pada laksana sumbu. Beginilah firman Tuhan yang telah melakukan semua itu. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku. Demikian pula serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara,
segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang dianugerahkan Allah berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan bersatu dalam kematiannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku pun beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan berarti aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sekarang juga sabda Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sebab aku pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dan bersama rohmu, dimuliakanlah Tuhan. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka menemukan sesuatu untuk menyalahkan Dia.
Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun berdiri tegak, lalu berkata kepada mereka, "Siapa saja di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus berdiri tegak dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kira-kira apa yang Anda lakukan ketika HP mulai jadul? Atau ketika HP mulai, kacanya mulai berat-berat begitu? Tukar, cari yang baru. Mumpung ini kebetulan rusak, sekalian saja cari yang baru. Gitu ya, paling gampang. Tapi ada sesuatu yang menarik. Tahun lalu itu ada Olimpiade di Jepang. Dan dalam Olimpiade itu tahun 2017 mereka mulai mengumpulkan limbah elektronik seperti HP yang rusak, terus game itu, terus laptop yang rusak, dikumpulkan semuanya. Dan selama 2 tahun itu berapa puluh ton sampah elektronik begitu. Dan dari situ dilebur dan dihasilkan cukup banyak emas, dihasilkan cukup banyak perak, dan juga perunggu. Itulah yang kemudian jadi medali-medali itu. Jadi medali di Olimpiade Jepang itu dari sampah elektronik itu. Ini sesuatu yang menurut saya luar biasa ya. Dari sampah yang sudah nggak ada gunanya, lalu dibuat menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Nilainya nilai medali olahraga ini. Ini kan event olahraga paling gemilang ini, paling terkenal ini. Jadi dari sampah yang nggak ada gunanya menjadi sesuatu yang sangat berharga, jadi medali. Dan saudara-saudari, kiranya prinsip ini kan daur ulang ya. Prinsip daur ulang inilah yang kita bisa renungkan dari bacaan-bacaan hari ini. Daur ulang. Bacaan pertama itu dari nubuat Yesaya. Ini Yesaya sedang berbicara kepada orang-orang Israel yang berada di tanah pembuangan. Orang-orang Israel yang nggak punya rumah, orang-orang Israel yang nggak punya tanah, orang-orang Israel yang sudah nggak punya negara, orang-orang Israel yang sudah nggak punya bait Allah, jadi sudah kehilangan segala-galanya. Ini di tanah Babel, di tempat pembuangan Babel,
Ya, orang-orang Israel ini orang yang nggak bernilai ini sudah. Jadi orang yang nggak bernilai. Dan dalam situasi yang semacam itu, mereka telah kehilangan segalanya. Tadi dalam bacaan itu mereka diumpamakan, itu seperti seorang tentara yang sudah nggak dapat bangkit lagi. Orang Israel itu diumpamakan seperti sumbu yang sudah padam, yang sudah mati. Sudah nggak punya harapan ini, orang-orang Israel di tanah Babel itu. Tetapi kepada bangsa yang demikian ini, Tuhan tadi berjanji untuk membuat sesuatu yang baru. Kepada bangsa yang terbuang ini, Tuhan berjanji untuk menjadikan mereka itu kembali seperti tentara yang gagah. Dari tentara yang sudah mati menjadi tentara yang gagah. Jadi mungkin bisa dibayangkan bahwa situasi mereka di tanah pembuangan ini penuh kehinaan. Tetapi Tuhan berjanji bahwa mereka akan kembali dengan penuh kemuliaan. Sekarang mereka tak ada artinya di tempat pembuangan itu. Ya seperti sampah itu, mereka sudah seperti sampah. Tetapi Tuhan berjanji akan mendaur ulang mereka, menciptakan mereka secara baru. Janji ini akan dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan akan membawa bangsa ini kembali ke tanah mereka. Janji ini dipenuhi. Dan dalam bacaan Injil, prinsip ini jelas tampak sekali dalam apa yang dilakukan oleh Yesus. Perempuan yang kedapatan berzinah tadi, menurut hukum, itu memang harus dihukum mati. Ya ini memang repotnya, ini hanya perempuan, harusnya laki-lakinya juga ini. Laki-lakinya juga ini, karena pelakunya dua ini. Tapi di sini hanya perempuan yang dibawa ini. Jadi, perempuan yang kedapatan berzinah, dan laki-lakinya juga, itu sudah jadi sampah masyarakat sebenarnya. Sudah nggak ada artinya. Orang yang macam gini nggak ada, bahkan kitab imamat itu mengatakan orang yang seperti ini itu harus dibunuh ini. Harus dilempari dengan batu ini perempuan yang kayak gini. Jadi sudah nggak ada artinya, jadi sampah masyarakat macam gitu. Tidak ada lagi tempat untuk mereka, udah nggak ada artinya. Tidak ada lagi tempat untuk mereka dalam masyarakat. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus tahu persis hukum itu. Yesus tahu hukum itu. Dia tidak membantah hukum itu. Dia tidak membantah hukum itu. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Dia menunduk. Dia menulis di tanah. Ya ini satu-satunya cerita tentang Yesus menulis itu ini, di sini nih. Dia menulis di tanah. Dan ya menulis ini apa ini? Seakan-akan menyuruh orang untuk berpikir ini. Lalu ketika orang-orang mulai mendesak dia mengatakan, ya yang tidak berdosa sama sekali ya silakan melempar duluan. Ternyata enggak ada. Mereka semuanya merasa berdosa dan mulai yang paling tua yang pergi. Yang tua banyak dosanya rupanya. Jadi saudara-saudari, Yesus dalam tahap ini dia tidak menghukum orang ini. Barangkali Yesus berpikir bahwa ini tidak ada gunanya menghukum mati seseorang ini. Justru ada gunanya ketika dia diampuni dan hidup. Menghukum mati seseorang nggak ada gunanya bagi hidup orang ini. Yesus mau menjadikan orang ini ciptaan baru. Dia akan mengampuni orang ini, tetapi sebagai ciptaan baru dia akan mengatakan, dulunya kamu berzinah,
mulai sekarang ini kamu menjadi ciptaan baru, jangan berzina. Jangan berdosa lagi. Saudara-saudari, Yesus memberi kesempatan kedua. Yesus mengangkat perempuan ini dari tempat sampah. Kira-kira kalau ada di antara kita yang barangkali ada saudara yang bersalah begitu, bagaimana kita bersikap? Mungkin nggak tahu. Mungkin kita punya sikap yang berbeda, tidak seperti Yesus ini. Ini satu orang ini sudahlah, kita nggak bertetangga dengan orang ini juga nggak apa-apa ini. Cuma satu orang saja. Kita masih punya teman yang banyak ini. Satu orang ini sudahlah. Gitu. Tetapi saudara-saudari, pengalaman menunjukkan kepada Anda, kepada saya juga bahwa ternyata ada begitu banyak orang yang dulunya dianggap sampah, tetapi kemudian karena kesempatan kedua, orang ini berubah. Orang yang dulunya dianggap gagal, tetapi kemudian menjadi orang yang berhasil. Orang yang dulunya tanpa pengharapan, tapi kemudian dalam pengalaman kita melihat orang ini menjadi orang yang sangat berpengharapan. Orang yang dulunya pecandu narkoba, orang ini kemudian suatu hari menjadi seorang pastor. Itu kehidupan menunjukkan hal-hal semacam itu. Kehidupan menunjukkan bahwa orang-orang yang mengalami belas kasih, orang-orang yang merasakan dukungan, orang-orang yang merasa diterima, itu walaupun pada awalnya itu gagal, dia bisa menjadi orang yang berhasil. Itu berlaku juga di dalam keluarga kita, berlaku hal semacam itu. Berlaku hal-hal semacam itu. Ini boleh dibilang itu orang-orang hasil daur ulang. Hatinya didaur ulang orang-orang semacam itu. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenung. Kita sendiri barangkali mempunyai kekurangan di sana-sini. Kita sendiri barangkali sedang merasa tidak tentram, kita merasa gelisah. Memang kita tidak mengalami situasi seperti yang dialami oleh perempuan yang berzinah itu. Kita tidak mengalami pembuangan orang-orang Israel di tanah Babel itu. Tetapi bisa jadi masih ada kemarahan, ada dendam, ada kesedihan yang membuat kita ini terpuruk. Dalam situasi yang demikian ini, firman Tuhan mengajak kita untuk jangan menyerah. Jangan menyerah. Firman Tuhan mengajak kita untuk berpikir kembali, kira-kira kalau saya ini adalah proyek Tuhan, kira-kira Tuhan ini mau apa dengan saya? Apakah begini-begini saja saya ini? Apakah saya, proyek Tuhan atas saya ini, apakah menjadikan saya ini orang yang merana? Atau ada sesuatu yang lain lagi? Mari saudara-saudari, kita membiarkan diri kita, membiarkan hati kita disentuh Tuhan, membiarkan hidup kita didaur ulang oleh Tuhan sendiri, dan jika demikian maka kita bisa berharap bahwa kita akan menjadi ciptaan-ciptaan yang baru, yang bernilai, yang berharga. Semoga berkat Tuhan melimpah untuk Anda semuanya.